Hadi tidak pernah menyukai rumah tua kakeknya di lereng Gunung Salak. Rumah itu besar, lembab, dan selalu berbau seperti melati yang membusuk. Namun, sebagai satu-satunya ahli waris, ia harus membereskan barang-barang di sana. Di pojok kamar utama, Hadi menemukan sebuah lonceng perunggu kecil dengan ukiran kaligrafi yang sudah aus. Di bawahnya, ada secari kertas kuno bertuliskan, "Jangan bunyikan jika hatimu masih terikat dunia." Ia tidak memanggil setan, ia memanggil kebenaran yang kau sembunyikan. Hadi tertawa kecil. Sebagai pria kota yang logis, ia menganggap itu hanya tahayul orang tua. Dengan iseng, ia menggoyangkan lonceng itu. Ting! Suaranya tidak nyaring. Justru berat, seolah terserap oleh dinding-dinding kayu yang menghitam. Malam itu, suhu udara turun drastis. Hadi terbangun karena suara gesekan di lantai kayu. Seret, seret, seret. Ia menyalakan lampu senter. Di ujung lorong, ia melihat sesosok wanita berpakaian putih lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Hadi membeku. Namun, ada yang aneh. Sosok itu tidak menyerangnya. Ia hanya berdiri di depan cermin besar, menunjuk ke arah pantulan wajah Hadi. Hadi melihat ke cermin. Di sana, ia tidak melihat dirinya sendiri. Ia melihat dirinya sedang tertawa sambil memegang tumpukan uang zakat yang dulu pernah ia gelapkan saat menjadi pengurus yayasan. Itu hanya masa lalu, bisik Hadi gemetar. Tiba-tiba, sosok itu mendekat. Wajahnya kini terlihat. Bukan wajah hantu yang hancur, melainkan wajah ibunya sendiri yang sudah wafat 2 tahun lalu. Matanya tidak merah, tapi penuh kesedihan. Ruangan demi ruangan berubah menjadi visualisasi dosa-dosa kecil yang ia anggap remeh, janji yang dikhianati, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dan kesombongan yang ia pelihara. Suara ting dari lonceng tadi kembali terdengar tanpa ada yang menyentuhnya. Setiap bunyi lonceng membuat dadanya sesak, seolah jantungnya diremas oleh tangan tak terlihat. "Apa yang kau inginkan?" teriak Hadi frustrasi. Sosok ibunya berbicara tanpa menggerakkan bibir, suaranya seperti angin dingin. "Bukan aku yang menghantuimu, Nak. Kamu sedang dihantui oleh bayanganmu sendiri yang tidak pernah bersujud. Lonceng ini tidak memanggilku, ia hanya meruntuhkan dinding antara duniamu dan penantianmu." Hadi tersungkur. Ia menyadari bahwa ketakutan terbesarnya bukanlah hantu, melainkan kenyataan bahwa jika ia mati detik itu juga, ia tidak membawa apapun selain noda hitam di hatinya. Sosok-sosok hitam mulai bermunculan dari sudut ruangan, personifikasi dari sifat buruknya. Mereka mulai menarik kaki Hadi ke bawah lantai kayu yang berubah menjadi lumpur hitam pekat. Dalam keputusasaan, Hadi teringat satu hal yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia tidak mencoba melawan dengan tenaga. Ia bersujud. Dengan dahi menyentuh lantai yang dingin, ia berbisik, "Ya Allah, ampuni hamba. Jika Engkau beri aku 1 subuh lagi, biarkan aku memperbaikinya." Seketika, suara lonceng yang berat itu berubah menjadi suara adzan subuh yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Akhir cerita, Hadi terbangun di lantai kamar dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Matahari mulai mengintip dari celah jendela. Rumah itu tidak lagi terasa mencekam. Bau melati busuk itu hilang, berganti aroma tanah yang segar terkena embun. Ia melihat lonceng perunggu itu di tangannya. Kini, ukiran kaligrafi di lonceng itu terlihat jelas, "Al-mautu haq, kematian adalah kebenaran." Hadi segera berdiri, mengambil air wudhu yang terasa begitu dingin namun menyucikan, dan melangkah menuju masjid desa. Ia sadar, horor sesungguhnya bukanlah bertemu setan, melainkan bertemu ajal dalam keadaan lupa pada Sang Pencipta. Sobat Malam Bertaubat, beberapa hikmah yang dapat kita simpulkan dari kisah ini diantaranya, seringkali ketakutan kita pada hal gaib menutupi ketakutan yang lebih besar, dosa-dosa kita sendiri. Pintu ampunan selalu terbuka selama nafas belum sampai di kerongkongan. Harta warisan dan benda duniawi tidak akan menolong saat lonceng kematian berbunyi. Semoga kisah ini bermanfaat dan membuat diri kita tersadarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.